Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Syifa Nurita, NIM 2404 10 211 Prodi PGSD Unit 3. Dosen pengampu Ibu Rapita Aprilia SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjajahan dan akibat bagi kehidupan manusia. Tentu saja di sini saya akan menjelaskan latar belakang timbulnya penjajahan di Indonesia. Yang pertama itu ada kekayaan alam. Indonesia memiliki kekayaan alam yang dibutuhkan bangsa barat seperti rempah-rempah yang sulit ditemukan di negara mereka sendiri. Yang kedua itu ada revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi di Eropa pada abad ke-18 membuat bangsa barat lebih mudah melakukan pelayaran ke Indonesia. Yang ketiga itu ada merkantilisme. Merkantilisme adalah paham kebijakan politik dan ekonomi yang bertujuan untuk memupuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Yang keempat itu ada kapitalisme. Kapitalisme adalah paham yang beranggapan bahwa untuk mendapatkan keuntungan besar seseorang atau negara harus memiliki modal yang besar pula. Yang terakhir itu ada ambisi 3G, yaitu bangsa barat memiliki ambisi 3G, yaitu gold yang berarti mempengaruhi kekayaan, dan glory memperoleh kejayaan, dan gaspol yang berarti menyebarkan ajaran agama. Selanjutnya ada karakteristik penjajahan Portugis dan Spanyol. Portugis fokus pada perdagangan rempah-rempah dan jalur laut dengan pendekatan yang lebih diplomatik dan aliansi dengan kerajaan lokal, contohnya Malaka dan Goa. Selanjutnya ada Spanyol, penjajahan langsung dengan tujuan menyebarkan agama Katolik dan mengeksploitasi sumber daya alam seperti emas dan perak, contohnya Filipina dan Amerika Selatan. Ya, ada karakteristik penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Inggris kolonialisme ekonomi dan politik, mengontrol jalur perdagangan dan mendirikan pemukiman. Contohnya ada India, Amerika Utara, dan Australia. Selanjutnya ada Belanda, fokus pada perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam, terutama rempah-rempah. Contohnya ada Indonesia dan seluruhnya. Selanjutnya ada Jepang, penjajahan militeristik dengan tujuan menguasai sumber daya alam untuk mendukung industrinya. Contohnya ada Korea, Indonesia, dan Filipina. Jadi, masing-masing negara mengutamakan eksploitasi ekonomi dan penguasaan wilayah melalui berbagai metode dan diplomasi hingga kekerasan. Yang terakhir itu ada akibat dari penjajahan dalam berbagai kehidupan. Yang pertama itu ada ekonomi. Dalam ekonomi itu ada monopoli perdagangan, eksploitasi sumber daya alam, dan munculnya perbankan modern. Selanjutnya ada sosial. Dalam sosial itu ada kemiskinan dan kelaparan, runtuhnya kekuasaan feodal dan perubahan lapisan sosial, munculnya golongan buruh, dan penyebaran agama Kristen dan Katolik, serta pengaruh budaya asing seperti tarian, nyanyian, dan bahasa. Selanjutnya ada politik dan pendidikan. Dalam politik dan pendidikan itu ada pembatasan pendidikan dan intelektual dan pembatasan politik. Selanjutnya ada pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, dan pemecah belah dan perpecahan. Baik, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.